Apex yang tadi sempet gue bilang dia bisa pakai roamer stun, yang which is Grok adalah salah satu opsinya juga. Tapi Estes pun bisa dimainkan, dan high ground defense yang dipilih oleh MDH untuk diamankan late game bisa dibilang sama-sama kuat, sama-sama punya asuransi. Bedanya di mid lane Xavier late game akan lebih mengerikan dikit lah. Iya, cuman dengan adanya Estes seperti ini, meta kumpul pastinya udah pasti akan terjadi. Meta join. Akankah Hayabusa efektif nantinya? Untuk di 4 menit awal ya, kalau memang rotasi dan patternnya bagus, Hayabusa masih bisa dominasi. Dia bisa hindari dominasi. Dengan catatan satu dari roamernya MDH itu bisa nge-screening ke arah Estesnya. Masuk ke late gimana? Masuk ke late mungkin. Itu udah pasti stick together tuh semua itu. Semuanya ada di tangan Xavier dan Cloud sih, bukan Haya lagi. Iya. Haya cuma bisa ngambil yang bisa. Benar. Dan damage utamanya udah bukan di Haya, udah di Cloud dan mungkin Xavier. split kali ya yang bisa dilakukan. Betul, ya. jaga lane. Yap, ini dia. Walaupun hari ini tidak ada tim Indo yang bermain ya, tapi tetap tenis indoor Senayan dipenuhin oleh penikmat dari Mobile Legends Indonesia. Betul Bahkan banget. dari luar loh. Asli, ada banyak banget. Bahkan pendukungnya ini dari mana-mana, dan ini dia game yang pertama di match yang kedua babak knockout stage lower bracket. Akan ada satu tim yang pulang pastinya antara Incendio Supremacy dan juga MDH Sport. Jadi semoga kita doakan mereka bisa menampilkan yang terbaik ya. Wow. Nih di bawah The King juga langsung digas sama buset. Langsung digas sama 2 orang sekaligus. Pulang dulu ada satu emblem yang memang satu emblem lagi kan, satu spell yang memang sudah terbuang. Oke, itu menjadi informasi yang penting pastinya, dan nampaknya kali ini dari area purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Jauga tanpa adanya satupun gangguan, karena kayaknya dari Incendio juga cukup berhati-hati, nggak mau terlalu agresif. Rosa memberikan sedikit pokingan ya dengan Shadow Strike Arcane Shade yang dimiliki buat dari Need My Help. Sekarang ketinggalan level sedikit aja karena dari segi clearingnya Xavier dan Valentina lebih cepat dari Valentina sih. Dan metode Estes dengan game boostingnya di bagian gold lane harusnya efektif banget sih, karena memang Cloud sendiri untuk match up sama Leslie di awal nggak terlalu bagus kan. Oke. Ditambah ada heal yang terus-terusan bikin Leslie-nya tuh makin nyaman lagi. Yap, ini udah Sunshine. Udah stay di area yang dia milikin, gold laner. Sementara itu Rosa dia remit dengan penggunaan Valentina ya, masih belum melakukan banyak hal, masih santuy. Alien di XP laner juga berhadapan 1v1 situation dengan Fredrin. Udah ada satu charge tadi yang connect langsung masuk ke dalam tubuh dari Apex 47. Yes, first blood by Infinix tercipta untuk Jauga. Ini seperti apa ya yang Lim Kocol sebut juga ya, dimana 4 menit pertama ini emang enak banget. Ini fasenya untuk Jauga sebagai assassin mendapatkan early advantage-nya. Tapi kita akan lihat dari keunggulannya akankah bisa dipertahankan, karena di area bottom lane juga udah mulai terjadi adanya keramaian. Dipaksa untuk mundur karena Infinite dan juga Mystic Field yang terkonek. Ada space yang diberikan menuju ke arah Turtle yang sudah di set up oleh 4 player dari MDH Sport. Oke, MDH pun sudah siap dan sudah ready untuk bisa mengamankan langsung arah Turtle, tapi ternyata Turtle by UBS Gold berhasil diamankan oleh pemain-pemain berasal dari INC dan juga tertinggal sendiri di bagian belakang. Hanya saja untuk kali ini Estus malah mendapatkan energy eruption lewat efek taunting yang begitu menyakitkan. Namun Lolita lah malah menjadi korban. Wow, tadi Dominant Blast dibalas Dominant Blast. Yep. Ada Dominant Blast yang keluar, tapi lihat kali ini dengan ada satu buah pergerakan. Ada Shadow Kiru yang hampir saja bisa menemukan Rosa, dan Rosa masih bisa bertahan bahkan di dalam satu outer turret yang berdiri. Ya, Terbagi minion tadi. Kalau misalkan dia paksa juga tadi dari joganya, durasi dari bayangannya akan habis duluan. Dan sebenarnya setelah turtle pertama ya, yang tadi justru rugi banget sebenarnya untuk MDH karena nggak bisa didapetin. Tapi kalau dilihat dari segi item, Xavier-nya ini agak unik. Biasanya Xavier itu dia ngambil Clock of Destiny dulu, karena Clock of Destiny ini item yang scaling lumayan lama. Tapi dia langsung ke arah Enchanted. Ini bau-baunya Enchanted Talisman ya. Dia mau spam skill kali. Iya, Joining Light tadi udah terlihat, namun untuk kali ini Jauga udah langsung mengejar ke arah TNZ, tapi TNZ-nya berhasil bertemu lagi dengan Valentina dan Berserker Fury ada di dalam tubuh dari Leslie. Wow, ini Incendio dan juga MDH benar-benar sengit banget pastinya. Udah ada charge yang dilakukan. Rosa sudah siap dengan adanya sebuah Dominant Blaster imitasi, tapi lihat Shadow Kill terbagi 3 orang sekaligus. Belum menjadi poin eliminasi tambahan untuk MDH untuk saat ini.
dipaksa untuk mundur dan bermain lebih safe lagi walaupun ada gertakan yang dilakukan oleh MDH. Oke. Numian Blast langsung dikeluarkan begitu saja. Namun untuk kali ini masih berhasil Rosanya diberikan healing yang cukup. Namun dalam beberapa saat ke depan malah Rosa yang menghilang karena damage yang masuk memang terlalu banyak hingga healnya pun tidak berarti apa-apa. Oke, dan itu dia agresivitas yang dikeluarkan bahkan ditukar ternyata dengan adanya Purple Buff yang sekarang jatuh ke tangan seorang TNZ. Bakal coba untuk diganggu lagi dan wall charge defensif dikeluarkan oleh Alien. Wait, coba lihat tuh TNZ tuh sendirian aja tapi The King lah yang menjadi lawannya cukup tebal. The King masih pede sendirian, Asuranya dikeluarkan dijepit saja. Itu kali Downing Light-nya dikeluarkan pula. Siapa lagi yang akan mendapatkan Turtle Slide? Alien! Turtle Slide by UBS Gold pun berhasil menjadi milik dari Incendio Supremacy dan juga untuk kali pertempuran masih terus terjadi. Karena tertinggal sendirian Freddynya di bagian belakang, akankah dia bisa bertahan? Tapi The King-nya malah langsung menghilang dan dikudeta sudah posisinya. Wow, ini menjadi titik di mana Incendio bisa langsung mendapatkan keuntungan yang besar. Dapat turtle plus juga jungler yang terpick off. Dan kita bisa lihat di menit yang kelima udah jadi Enchanted Talisman untuk Need My Help. Tapi dengan keunggulan sedikit gold yang dimiliki oleh Rosa, ini udah akan menuju ke arah item selanjutnya nih dari Valentina. Iya, dan dari TNZ ya, kalau diperhatikan itemnya nih, Legend Sword. Dia pakai Molten Essence juga untuk mempercepat jungle-nya di awal. Dan dia respect ke arah Dreadnought Armor. Ini membuktikan walau belum ada satu core item yang jadi, tapi dengan 3 item pecahan seperti ini, damage dan juga defense-nya sangat-sangat maksimal untuk early game. Untuk early game ya. Udah cukup lah ya. Udah cukup dan sekarang Ultimate Snipe tadi dikeluarkan, terlihat sudah posisi dari Cloud dipaksa mundur. Hunter Strike sudah masuk dalam tubuh dari Joga. Dan TNZ ada double buff di dalam tubuhnya. Fighter pula durability sudah dipastikan akan jauh di atas dari Assassin. Tapi 3 hero di bagian atas perlahan tapi pasti akan maju dan juga mungkin menculik ke arah pemain dari MDH. Alright, tapi ada sneaky picky di arah top lane 3 versus 1. Akankah ini menjadi sebuah surprise attack yang dihadapkan dengan adanya MDH dipaksa untuk mundur dan dominan blast imitasi juga udah bakal keluar saja menuju ke arah sesosok Jinard yang langsung tereksekusi dengan sebuah decimation yang keluar dari TNC. Tapi Blazing Duet mencoba untuk membalaskan keadaan tapi hehe belum punya damage yang optimal. Ultimate Snipe yang terkoreng dan dieksekusi. Decimation menghilangkan nyawa dan bahkan double kill didapatkan untuk seorang TNC dan double kill by Infinix. Wow, dikejar Pak. Benar-benar mengejar cita-citanya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah gold lane yang dimiliki oleh MDH. Dan Turtle pun terbuka dengan begitu lebar. Mereka bisa mengamankan Turtle tersebut tanpa adanya gangguan. Yes, wah ini enak banget sih. Ini Turtle Lane by UBS Gold berhasil untuk didapatkan untuk ketiga kalinya. Berarti ini ada perfect Turtle. Begitupun dengan ada inner turret di arah top lane yang berhasil untuk dihancurkan. Ini langsung berubah drastis sih. Dominasi dari Incendio Supremacy Lim. Wow. Mereka melakukan pertempuran di area tersebut dan yang terkena efeknya adalah Xavier. Ada Dominan Blast juga langsung dengan Dominan Blast dan juga Blazing Duet untuk kali ini masih belum terlalu efektif karena belum berdamage. Bahkan AP47 juga udah memberikan bala bantuan terhadap rekan-rekannya. Wah ini kaget ada-adanya sih itu dari arah belakang. Dan bahkan ada satu player penting Need My Help yang kayaknya need your help dulu untuk sementara waktu. Karena tidak bisa lagi untuk bisa mempertahankan outer turret di arah tengah yang begitu mahal. Zoning outnya dari zona farming dari Joga juga bakal semakin sempit lagi. Vision untuk Incendio semakin luas pastinya. Wah, ini sebenarnya ya dominasi dari Incendio itu penyebabnya adalah blunder dari MDH nih. Dia turtle pertama, turtle kedua yang sebenarnya di setup duluan sama MDH dan itu udah bagus. Sayangnya nggak bisa didapetin, eksekusinya kurang rapi. Sehingga goldnya sekarang di menit ke-8 6.500 perbedaan gold, ini gap yang jauh banget sebenarnya. Dari segi item udah jadi Blade of Despair dari Grok dan wall charge dari Grok ini bisa aja nih numbangin mungkin ke arah Joga, hehehe, atau juga Need My Help yang nggak punya item defense sama sekali. Dan ini dia inner turret di arah bottom lane juga nggak akan bisa hancur. Tapi itu dia ada satu buah pergerakan Keras banget. di mana Alien begitu kerasnya untuk bisa bertahan. Asuranya untuk gak kena ya. Untung gak kena. Andai kalau kena mungkin akan ada satu inisiatif yang berbeda lagi. Tadi pas ada di belakang pula tapi mundur dulu. Santai dulu, ada 4 hero berkumpul di bagian tengah. Ditembak oleh Downing Light tapi efeknya belum terlalu besar. Dan akhirnya kita lihat Rosa yang selalu nge-copy ke arah Dominan Blast. Jadi ini sinergi banget sih kalau buat aku, dimana
ada crowd control tambahan dari aliennya. Dan juga pastinya mereka bisa fight dengan rapat yang benar-benar nempel semua dengan bala bantuan dari Apex 47 dengan healingnya. Jadi ini udah wise choice banget sih menurut aku untuk Rosanya. Agak sedikit sulit sih untuk MDS apabila ingin memaksakan pula untuk bisa kontes dengan satu Lord ini. Memang Lord yang masih sangat-sangat lembut. Tapi tetap akan ada objektif yang menghilang kemungkinan besar yang bisa dimanfaatkan dari hadirnya Lord ke dalam tim kita. Yes, itu clear aja ya dari satu buah Shadow Kill. Dan Lord pun udah mulai di setup. Sunshine udah mencoba untuk mencicil-cicil sedikit demi sedikit. Tapi ini adalah Lord yang pertama, Lord yang belum enhanced. Eksekusi yang begitu cepat tanpa adanya kontes yang dilakukan. Tapi Downing Light nyaris saja. Dan Lord slain by UBS Gold jatuh kepada Incendious Supremacy. Yap, Lordnya bisa dibilang free lah ya, walaupun ada Downing Light tadi hampir aja dapetin. Tapi paling nggak kalau untuk high ground defense sendiri masih ada Need My Help nih yang bisa ngasih spam skill, karena dia tadi dengan Echet Talisman duluan dia udah jadi Clock of Destiny juga. Jadi masih bisa lah kalau memang mau nge-defense tipis-tipis. Apalagi dari Hayabusanya pun udah jadi 2 item penetrasi, Hunter Strike dan juga Malefic Roar. So berarti gold lane dari Incendious Supremacy juga harus jaga-jaga jarak, nggak boleh taruh offside, dan semua kuncinya ada di Apex. Ketika blessing dari Apex ini on time, on point, semua usaha dari teman-teman MDH bisa aja jadi sia-sia, dan tergantung berapa banyak best start yang bisa didapatkan dari Lord yang belum enhance ini. Oke, dan itu dia ultimate snipe sudah dibuka juga untuk nge-clear minion dan mencari-cari keberadaan dari teman-teman MDH Esports. Tapi lihat sekarang dari mappingnya benar-benar udah mulai dikuasai oleh Incendio. Oke, di bagian tengah hanya saja kali ini ada apa itu? Untungnya mereka masih bisa masuk ke dalam satu base turretnya. Inner turret di area mid kemungkinan besar akan berhasil dihancurkan oleh pemain dari Incendious Supremacy, dan juga di atas mereka akan bertemu dalam satu lane tersebut. Quad Shadow terlihat ada tepat di depan dari pagar rumah yang ada tulisan Secret Lab ya. Waduh, benar juga, keren ya. Ini mau gak pagar rumah kayak begini? Mau. Ada Secret Lab, ada TikTok ya kan. Karena ini pastinya bakal coba untuk di defense pula satu Lord yang sudah berjalan, dan bahkan Watch Chart sudah mulai terbuka. Jinard masih bisa bertahan untuk menekan belakang, dan mereka sudah mulai aktif. Tapi lihat The King yang akan menjadi sandbag bagi MDH Sport, akan mereka bisa bertahan dan defense tanpa bisa menghancurkan satu base turret defense yang luar biasa dari MDH. Tebel banget sih The King barusannya. Iya. Bener-bener tebel banget. Berapa lama dia nahan di situ untuk bisa membuat orang lain bisa terus-terusan mengatakan damage kartu B, tapi Apex 47 ada flicker yang langsung dilakukan. Kali ini masih bisa langsung memberikan healing terhadap satu area yang dia miliki. Waduh. Bahkan cloudnya langsung menghilang dan tidak bisa melakukan banyak hal Jinard? lagi. Jinordnya coba lihat, ada 15 dikeluarkan, diketok palanya dan langsung vertigo lenyap, tertidur lemas, tertidur pulas tepat di depan dari Bestia sendiri. Tersisa 2 player saja dari MDH Esports untuk kali ini. Satu wave minion di area top lane. Akankah bisa langsung menghantarkan kemenangan di game yang pertama, karena The King juga gak punya lagi HP yang terlalu tebal. TNZ masuk dan bahkan satu buah decimation berhasil untuk menghancurkan tubuh dari seorang. Dan ini dia kemenangan di game yang pertama, Incendious Supremacy. Again and again ya, Incendious Supremacy memberikan mimpi yang tidak baik kepada pemain dari MDH Esports. Cukup cepat permainan, terbilang one-sided menurut gua. Sebenarnya cukup disayangkan aja sih, di setup awalnya MDH bagus loh. Turtle pertama, turtle kedua, itu dia bagus banget. Dia bisa maksimalin Hayabusa yang memang masih punya powernya. Tapi ketika masuk di turtle ketiga itu udah nggak bisa lagi, karena ada 2 blunder di turtle pertama dan kedua.